Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya melihat Xiaoyan lagi, Kaisar Dunia Bawah Abadi sangat senang menepuk bahu Xiaoyan dengan ringan dan berkata sambil tersenyum. Anak baik, dia memiliki masa depan yang cerah. Dia telah menjadi Raja Dewa yang kuat begitu cepat, dan dia akan mengejar ketinggalan dengan orang tua ini. Raja Iblis tersenyum dan berkata, "Wah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Ingat, apa yang aku katakan padamu. Itu adalah misi abadimu untuk berperang melawan penguasa agung. Karena itu, kamu harus berusaha untuk menjadi pemimpin aliansi perang salib untuk waktu yang lama. Sementara aku, Raja Hantu, dan Kaisar Dunia Bawah akan mendukungmu. Jadi kamu bisa tenang." Baiklah, Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia masih tidak tahu apa permusuhan antara Protos Penciptaan dan Penguasa Agung, dapat dipastikan bahwa keduanya memiliki kebencian yang mendalam. Mungkin penghancuran Protos Penciptaan terkait langsung dengan Penguasa Agung. Karena dia adalah anggota dari Protos Penciptaan, dia harus memikul tanggung jawab untuk mencari keadilan Protos Penciptaan. Masih ada orang kuat di langit yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri. Sepertinya konferensi Dewa Peri akan segera dimulai secara resmi. Orang-orang dari 9 surga dan 10 tempat berkumpul di sini. Tiba-tiba cahaya keemasan bersinar di langit, dan 19 sosok yang berkilauan dengan cahaya keemasan datang dengan cepat dari kehampaan yang jauh. Dalam sekejap, mereka telah mencapai langit di atas lapangan teratai. 19 sosok emas itu ternyata adalah Sang Buddha, Tathagata Matahari Agung, dan 18 Buddha kuno. Sang Buddha dan 18 Buddha kuno berdiri di kehampaan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan terus memancar dari seluruh tubuh mereka. Kedatangan Tathagata Matahari Agung dan 18 Buddha kuno segera menimbulkan sensasi besar di lapangan teratai. Pada zaman kuno, situs Buddha juga merupakan tempat yang sangat terkenal. Ada juga banyak orang terkenal di jejak Buddha. Yang paling terkenal adalah Buddha dari Tathagata dan 18 Buddha kuno. Belakangan jejak Buddha berangsur-angsur menurun, dan di era perang kacau 10.000 tahun yang lalu, jejak Buddha akhirnya hilang sama sekali. Jejak Buddha telah menghilang selama ribuan tahun, dan banyak orang berpikir bahwa orang-orang kuat dalam jejak Buddha semuanya telah jatuh. Tetapi hari ini, Tathagata Matahari Agung membawa 18 Buddha kuno untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri, membuat semua orang merasa sangat terguncang. Semua orang yang berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri telah tiba. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri kali ini ada puluhan ribu orang. Pertempuran seperti itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Jika 100.000 orang ini bergabung dalam perang salib, maka orang-orang ini seharusnya memiliki peluang bagus untuk menang jika mereka pergi berperang melawan penguasa agung. Dengan kedatangan semua orang, Huang Pungki, Patriark Huang Pu, perlahan naik ke platform besar di tengah alun-alun. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Huang Puki. Huang Puki lalu berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak karena dapat berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri ini. Atas nama keluarga Huang Pu dan Protos Penciptaan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang." Semua orang mendengarkan dengan seksama, dan wajah semua orang menjadi serius. Huang Puki terus berbicara dengan keras. "Semua orang tahu bahwa penguasa besar saat ini sangat kejam. Setiap puluhan ribu tahun, era kekacauan pecah, menjarah sumber daya berbagai negeri, dan membunuh orang di semua negeri. Apakah dia dapat dikatakan layak menjadi penguasa besar kita?" Huang Pu berbicara dengan ekspresi penuh gairah, dan orang-orang di alun-alun bersemangat dan darah mereka mendidih. Emosi semua orang di alun-alun tersulut, dan banyak orang mulai berteriak, "Tidak layak!" Banyak orang bahkan berteriak keras bahwa mereka ingin mengusir sang penguasa dari tahtanya. Huang Pungki terus berkata dengan penuh semangat, "Tidak ada surga, tidak ada manusia. Orang seperti itu tidak layak menjadi penguasa besar kita. Oleh karena itu, kita harus menggulingkannya dari kekuasaan dan memilih penguasa besar baru, agar dunia dapat menikmati damai lagi." Meskipun konferensi ini disebut konferensi Dewa Peri, arti sebenarnya dari konferensi ini adalah untuk membentuk aliansi perang salib dan membentuk pasukan perang salib di konferensi ini.
Kemudian ketika saatnya tiba, kami akan mengirim pasukan untuk berperang perang salib bersama dan menghancurkan Jiu Zhongtian, hancurkan penguasa saat ini. Kami tidak memaksanya untuk membentuk pasukan perang salib. Siapapun yang mau berpartisipasi, silahkan angkat tangan sekarang. Semua orang di alun-alun mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Lagi pula sebelum datang ke konferensi, semua orang tahu tujuan konferensi. Siapapun yang datang ke konferensi Dewa Peri akan setuju untuk membentuk perang salib. Melihat bahwa semua orang setuju, Huang Pungki mengangguk sangat puas dan kemudian berkata dengan keras, "Baiklah, bagus sekali. Karena semua orang setuju, maka kita secara resmi membentuk aliansi perang salib untuk membahas rencana perang salib." Namun seperti kata pepatah, ya, negara kita tidak bisa tanpa penguasa dan tentara tidak bisa tanpa pemimpin. Oleh karena itu, hari ini kita akan memilih seorang pemimpin. Bagaimana menurut kalian? Banyak orang kuat di alun-alun dengan senang hati menanggapi. Faktanya alasan mengapa banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Abadi ini adalah untuk posisi pemimpin aliansi. Karena begitu perang salib melawan aliansi berhasil, maka pemimpin aliansi perang salib akan menjadi penguasa masa depan. Di bawah saran Huang Puki, calon penguasa besar ini akan menerapkan sistem seleksi. Padahal di dalam hati Huang Puki sudah ada calon cocok, dan orang itu adalah Xiao Yan. Namun pasti akan banyak orang yang tidak setuju dengan pemilihan pemimpin Xiao Yan. Makanya dia memilih sistem pemilu agar semua orang bisa diyakinkan. Ada 10 kandidat pemimpin aliansi yang dipilih oleh konferensi. Mereka adalah Xiao Yan, Tathagata, Raja Iblis, Nalanjin, Huang Puki, Dewa Laut, Wu Shen, Ye Tianling, Su Tianhe, Lei Jiutan. Kecuali Xiao Yan, 9 lainnya adalah kaisar dewa yang kuat. Kemudian semua orang di alun-alun mulai memilih untuk memutuskan calon pemimpin aliansi. Tidak diragukan lagi bahwa orang dengan suara terbanyak secara alami adalah pemimpin perang salib melawan aliansi. Setelah beberapa saat, hasil pemungutan suara akhirnya keluar. Lei Jiutan memiliki lebih dari 5.000 suara. Su Tianhe memiliki lebih dari 4.000 suara. Ye Tianling memiliki lebih dari 1.000 suara. Dan Wu Shen Wu Lingyun memiliki 10.000 suara. Dewa Laut memiliki lebih dari 2.000 suara. Huang Puki memiliki lebih dari 8.000 suara. Nalanjin memiliki lebih dari 7.000 suara. Raja Iblis memiliki lebih dari 3.000 suara. Dairi Tathagata memiliki lebih dari 8.000 suara. Dan Xiao Yan memiliki lebih dari 12.000 suara. Hasil jajak pendapat ini mengejutkan banyak orang. Sebanyak 60.000 orang berpartisipasi dalam pemungutan suara dan Xiao Yan menjadi orang dengan suara terbanyak dengan 12.000 suara. Secara relatif Raja Iblis yang terkenal, Tathagata dan Huang Puki tidak memiliki suara sebanyak Xiao Yan. Ini membuat banyak orang merasa sedikit tidak bisa mengerti. Padahal berapa banyak orang yang tahu bahwa dalam proses pemungutan suara, keluarga Huang Pu selaku penyelenggara menggunakan operasi kotak hitam. Meskipun ada 10 kandidat, di antara 10 kandidat, 5 kandidat Tathagata, Raja Iblis, Dewa Laut, Huang Puki, dan Nalanjin semuanya mendukung Xiao Yan dan hampir semua bawahannya memilih Xiao Yan. Keluarga Huang Pu, keluarga Nalan, tanah laut, alam bawah, alam hantu, alam setan, jejak Buddha, orang di pasukan ini semuanya memilih Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa mendapatkan begitu banyak suara. Pemungutan suara selesai dan Huang Puki segera keluar untuk mengumumkan hasilnya. Dia berteriak dengan penuh semangat. Hasil pemungutan suara telah dirilis dan sekarang orang dengan suara terbanyak adalah Xiao Yan. Oleh karena itu aku mengumumkan bahwa pemimpin perang salib melawan aliansi adalah... Tunggu! Teriakan yang jelas terdengar dan sesosok tubuh menyapu alun-alun. Itu adalah Dewa Bela Diri, Wu Lingyun, yang memenangkan tempat kedua. Generasi Dewa Bela Diri, Wu Lingyun. Wu Lingyun adalah orang kuat yang memasuki Dao dengan seni bela diri dan dia juga sangat terkenal di 9 surga dan 10 bumi. Hal ini terlihat dari perolehan suaranya. Dia datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri ini dan dia awalnya bertekad untuk memenangkan posisi pemimpin. Siapa yang tahu bahwa dia telah kalah dari seorang pemuda yang tidak dikenal. Bagaimana dia bisa berdamai di dalam hatinya? Di sisi lain, dia juga memiliki keraguan di hatinya bahwa seorang pemuda yang tidak dikenal bisa mendapatkan begitu banyak suara. Pasti ada sesuatu yang rumit tentang ini.
Melihat Wu Lingyun naik ke atas panggung, Huang Puqi kemudian bertanya, "Dewa bela diri, saran apa yang Anda miliki?" "Aku menentangnya," Wu Lingyun berkata dengan keras dan tegas. "Aku menentang Xiaoyan menjadi pemimpin perang salib." Huang Pu berkata dengan marah, "Ini adalah pemimpin aliansi yang dipilih oleh semua orang. Apa yang harus kamu tolak?" Wu Lingyun mencibir dan berkata, "Jika itu benar-benar pemimpin yang dipilih secara adil, aku, Wu Lingyun, secara alami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tetapi apakah dia terpilih dengan cara yang adil?" Mendengar ini, ekspresi Huang Puqi berubah dan dia berkata dengan marah, "Kamu, apa yang kamu katakan?" Wu Lingyun mencibir dan berkata, "Apa yang aku katakan? Kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Huang Puqi, kamu benar-benar memperlakukan semua orang sebagai orang bodoh. Apa yang aku katakan, semua orang tahu lebih baik. Bayangkan semua orang, Xiaoyan hanyalah seorang raja dewa muda. Dalam hal kekuatan, dia tidak sebagus banyak orang yang ada. Dalam hal prestasi, dia tidak sebaik yang hadir. Ada banyak orang kuat di sini. Bagaimana dia bisa menjadi salah satu dari 10 kandidat teratas? Ini diragukan. Di antara 10 kandidat teratas, kekuatan dan prestasi Xiaoyan tidak dapat dibandingkan dengan kandidat lain. Bagaimana bisa mendapatkan suara terbanyak? Ini adalah keraguan kedua. Dengan dua keraguan ini, kurasa tidak perlu lagi. Semua orang harus tahu apa yang terjadi." Setelah mendengar kata-kata Wu Lingyun, orang-orang di alun-alun terdiam beberapa saat. Segera setelah itu, banyak orang merasa bahwa apa yang dikatakan Wu Lingyun sangat masuk akal. Beberapa orang meragukan, dan beberapa orang sudah mempercayai apa yang dikatakan Wu Lingyun. Belakangan lapangan teratai hampir mendidih, dan banyak orang sulit percaya bahwa keluarga Huang Pu sebagai penyelenggara akan benar-benar memainkan trik dalam memilih pemimpin aliansi. Ini adalah tindakan yang sangat tidak tahu malu. Meskipun sulit bagi banyak orang untuk menerima, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Wu Lingyun, banyak orang telah memutuskan dalam hati mereka bahwa kecurangan keluarga Huang Pu memang fakta. Akibatnya, banyak orang merasa sangat marah dan mulai membuat keributan, dan seluruh alun-alun jatuh dalam kekacauan. "Aku juga menentangnya." Pada saat ini, kandidat lain Lei Jiutan melakukan debutnya. Dia berkata dengan keras kepada semua orang, "Apakah kalian tahu mengapa Huang Puqi melakukan kecurangan untuk Xiaoyan? Karena Huang Punan di keluarga Huang Pu adalah menantu Xiaoyan. Xiaoyan dan keluarga Huang Pu pada dasarnya adalah besan." Banyak orang yang hadir tidak tahu tentang pernikahan antara Huang Punan dan Xiao Xiao. Hanya beberapa kerabat dan teman keluarga Huang Pu dan beberapa orang di negeri awan yang mengetahuinya. Oleh karena itu, kata-kata Lei Jiutan seperti petir yang meledak dengan keras di atas alun-alun. Selain terkejut, banyak orang merasa sangat marah. Banyak orang mulai melecehkan, berteriak, memprotes, dan seluruh alun-alun benar-benar di luar kendali. Keluarga Huang Pu telah jatuh ke dalam krisis kepercayaan. Jika tidak ditangani dengan benar, gagasan untuk mengkonsolidasikan kekuatan semua orang dan membentuk perang salib mungkin akan hilang. Bahkan konsekuensinya yang lebih serius akan terjadi. Mengikuti Wu Lingyun dan Lei Jiutan, Xu Tianhe juga berdiri. Dia juga menentang pemilihan Xiaoyan sebagai pemimpin aliansi. Wu Lingyun, Lei Jiutan, dan Xu Tianhe, ketiganya adalah orang yang terkenal, dan mereka bertiga memiliki banyak pendukung. Sekarang mereka bertiga menentang Xiaoyan pada saat yang sama. Segera, ribuan orang kuat berteriak keras menentang pemilihan Xiaoyan sebagai pemimpin aliansi. Seluruh alun-alun jatuh dalam kekacauan. Huang Puqi berteriak keras, "Semuanya, harap aman." Baru saja, Wu Shen mengajukan dua keraguan. Aku akan menjawabnya satu persatu sekarang. Pertama, Dewa Perang pernah bertanya mengapa Xiaoyan memenuhi syarat sebagai kandidat, meskipun dia kekurangan kekuatan dan prestasi. Jawabanku adalah, karena Xiaoyan adalah anggota dari Protos Penciptaan. Karena dia adalah Protos Penciptaan, jadi aku memilih dia sebagai calon pemimpin aliansi. Kedua, Dewa Perang pernah bertanya mengapa kekuatan dan prestasi Xiaoyan tidak sebaik kandidat lainnya. Tetapi dia menerima suara terbanyak. Aku dapat memberitahumu ini dengan sangat pasti. Karena aku, Nalanjin, Sang Buddha, Dewa Laut, Raja Iblis, dan beberapa kandidat lainnya semuanya setuju untuk membiarkan Xiaoyan menjadi pemimpin kita.
Jalan menuju perang salib melawan penguasa agung itu sulit dan panjang. Hanya protos penciptaan yang dapat membawa kita menuju kemenangan. Dan Xiao Yan adalah satu-satunya protos penciptaan di sini. Selain itu, semua orang hanya melihat hak-hak pemimpin aliansi, tetapi tidak melihat bahaya pemimpin aliansi. Begitu perang salib dimulai, pemimpin aliansi akan menjadi target pertama yang akan dibunuh oleh penguasa agung. Baiklah, aku sudah menyelesaikan kata-kataku. Aku masih bersikeras bahwa Xiao Yan datang untuk menjadi pemimpin kami. Ini diputuskan dengan pemungutan suara, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika ada yang tidak mau bergabung dengan perang salib, mereka bisa pergi dengan bebas. Huang Puqi mengatakan banyak hal dengan penuh semangat. Ketika dia selesai berbicara, hiruk-pikuk di alun-alun tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang, dan banyak orang mulai tenang. Terutama ketika semua orang mendengar bahwa Xiao Yan adalah anggota dari protos penciptaan, sikap banyak orang mulai berubah, dan banyak orang yang awalnya menentang Xiao Yan mulai berubah untuk mendukung Xiao Yan. Namun di antara orang-orang yang hadir, masih ada beberapa orang yang menentang Xiao Yan. Pada saat yang sama, beberapa orang memilih untuk pergi. Wu Lingyun berdiri di tengah alun-alun. Lei Jiutan mencibir. Semuanya, tolong jangan dengarkan omong kosong Huang Puqi. Seperti yang kita semua tahu, pemimpin perang salib pasti akan menjadi penguasa baru di masa depan. Keluarga Huang Pu sangat menghargai ini, dan mereka sangat menghargainya. Semua orang bisa memikirkannya. Jika Xiao Yan benar-benar menjadi pemimpin di masa depan, keluarga Huang Pu pasti akan diuntungkan. Huang Pu berkata dengan marah. Lei Jiutan, jangan samakan pria itu dengan hati seorang penjahat. Aku melakukan ini semua demi perang salib, demi dunia. Selain itu, perang salib melawan penguasa besar belum dimulai, dan kamu sudah mulai membahas kemenangan setelah perang salib melawan penguasa besar. Pipi Lei Jiutan memerah, dan dia segera mencibir. Bahkan jika dia adalah protos penciptaan, mengapa Raja Dewa yang kuat harus menjadi pemimpin perang salib? Bagaimana seorang Raja Dewa dapat membawa kita menuju kemenangan? Aku dengan tegas menentang Xiao Yan menjadi pemimpin. Jika kamu bersikeras membiarkan Xiao Yan menjadi pemimpin, aku lebih baik pergi dengan anak buahku. Aku juga menentang pemilihan Xiao Yan sebagai pemimpin aliansi. Jika Xiao Yan harus menjadi pemimpin aliansi, aku juga akan pergi bersama anak buahku. Su Tianhe yang berada di sampingnya tiba-tiba berkata tegas. Dewa bela diri Wu Lingyun masih diam. Dia berpikir di dalam hatinya. Dia sedang memikirkan apakah akan terus bertahan. Hari ini Xiao Yan sudah memiliki terlalu banyak pendukung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lebih sulit untuk merebut posisi pemimpin aliansi. Wu Lingyun ragu-ragu di dalam hatinya. Melihat bahwa Lei Jiutan dan Su Tianhe sama-sama mengusulkan untuk pergi, ekspresi Huang Puqi tiba-tiba berubah dan kemudian mencibir. Su Tianhe, kamu dapat pergi dengan bawahanmu. Tetapi Lei Jiutan tidak dapat pergi dari sini. Karena Lei Jiutan adalah mata-mata yang dikirim oleh penguasa agung. Ketika pernyataan ini keluar, kerumunan meledak. Kulit Lei Jiutan berubah dan dia segera berkata dengan marah. Huang Puqi, jangan buka mulutmu. Hanya karena aku tidak setuju dengan Xiao Yan terpilih sebagai pemimpin aliansi, kamu menyebutku sebagai mata-mata. Kamu sangat pandai dalam taktik. Huang Puqi berkata dengan dingin. Negeri Guntur tempat kamu berada, termasuk Thor, semuanya telah berlindung pada penguasa agung. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Ucap dari Huang Puqi. Lei Jiutan lalu berkata, aku dengan senang hati datang untuk bergabung dalam perang salib. Tetapi kamu memfitnahku sebagai mata-mata. Ini konyol, karena kamu telah mengidentifikasiku sebagai mata-mata. Apa yang aku katakan tidak berguna. Karena tidak ada ruang untukku di sini, aku akan pergi dengan orang-orangku. Huang Puqi berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi sekarang? Lei Jiutan lalu berkata, aku ingin pergi. Siapa yang bisa menghentikanku? Begitu kata-katanya jatuh, sosok putih yang cantik menyapu. Itu adalah seorang wanita. Wanita itu mungil dengan kerudung menutupi wajahnya dan mengenakan jubah putih. Itu adalah Pan Xiaoshuan yang duduk di atas Xiao Yan. Ini adalah dunia yang menghargai kekuatan. Terkadang tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Lebih baik berbicara dengan kekuatan. Pada saat ini semua orang harus benar-benar terhalang oleh guntur.
Sebagai istri dari patriark Protos penciptaan, Pan Xiaoxuan secara alami mengetahui kebenaran ini. Dia menyapu ke peron dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun tersapu langsung ke arah Lei Jiutan. Kulit Lei Jiutan berubah dan dia hanya merasakan tekanan melonjak ke arahnya, membuatnya hampir kehabisan napas. Dia ingin menghindar, tetapi terkejut menemukan bahwa tindakannya menjadi sangat lambat. Wajah Lei Jiutan langsung dipenuhi dengan ketakutan dan kemudian dia berteriak, Kamu sebenarnya adalah Dewi tertinggi." Pan Xiaoxuan tidak berbicara. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan telapak tangan yang ramping putih dan lembut tiba-tiba menamparnya. Kekuatan dewinya melonjak dan langsung menenggelamkan Lei Jiutan. Meskipun Lei Jiutan adalah kaisar dewa yang kuat, dia tidak memiliki banyak perlawanan di depan dewi tertinggi. Tiba-tiba ada suara ledakan rendah di udara. Lubang darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Lei Jiutan dan darah menyembur keluar. Pan Xiaoxuan mengangkat telapak tangannya dan meraih hati Lei Jiutan dengan telapak tangannya. Tiba-tiba sebuah lubang darah terbuka lebar di jantung Lei Jiutan. Darah menyembur dan darah memercik. Saat darah dimuntahkan, jantung Lei Jiutan tersedot keluar hidup-hidup dan melayang di kehampaan. Pan Xiaoxuan meremas telapak tangannya. Jantungnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Lei Jiutan telah mencapai alam keabadian. Meskipun hatinya telah hancur, potongan-potongan hati dengan cepat berkumpul bersama. Di bawah kendali pikiran Lei Jiutan, potongan-potongan hati itu menunjukkan tanda-tanda hidup. Pan Xiaoxuan meremas telapak tangannya lagi dan pecahan jantung di udara langsung berubah menjadi bubuk. Kemudian Pan Xiaoxuan menjentikkan jari dengan ringan dan cahaya dewa yang menyilaukan keluar dan bubuk jantung langsung dimusnahkan dalam kehampaan, berubah menjadi ketiadaan. Melihat ini, semua orang yang hadir cukup terkejut. Ada 3 aspek utama yang membuat banyak orang merasa sangat terkejut. Pertama, banyak orang tidak menyangka akan ada dewi di alun-alun dan dia juga seorang wanita yang sangat cantik. Kedua, mereka tidak menyangka bahwa wanita cantik seperti itu bisa begitu kejam. Yang ketiga adalah bahwa di depan dewa tertinggi, penguasa dewa yang kuat bahkan tidak memiliki ruang sedikit pun untuk melawan. Lei Jiutan benar-benar luar biasa. Meskipun tubuhnya penuh lubang, meskipun hatinya telah hancur, dia tidak langsung mati. Lei Jiutan menatap Pan Xiaoxuan dengan kesal dan meraung, "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Guntur gila! Lei King Jiutan!" Lei Jiutan segera meraung dan langsung menyalakan keadaan gila satu demi satu. Cahaya terang terus menyinarinya. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba tertutup awan gelap. Segera setelah itu, sinar petir yang tak terhitung jumlahnya membawa kekuatan guntur yang menakutkan, mulai membombardir seluruh alun-alun teratai. Bom, 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 bom. Suara keras seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya bergema di alun-alun teratai, dan orang yang kuat tak terhitung jumlahnya disambar petir yang menakutkan. Wajah Pan Xiaoxuan menjadi dingin, dan dia segera berteriak, 10 arah, diam! Saat suara Pan Xiaoxuan jatuh, Huang Pungki dan Wu Lingyun sama-sama ketakutan dan terbang keluar dari platform pusat, seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Xiaoyan, Dewa Laut, Dewa Pedang, Raja Iblis, Dewa Hantu, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Dewa Es, dan lainnya juga merasa ketakutan. Marber di platform hancur dan marber yang sangat padat menjadi tumpukan pasir yang tersebar dalam sekejap. Kemudian pasir yang tersebar perlahan menghilang dan benar-benar meleleh. Dalam sekejap, kecuali tahta pemimpin, platform pusat benar-benar berubah menjadi kekacauan, dan Lei Jiutan telah dikunci dengan kuat oleh Ki Pan Xiaoxuan. Dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan langsung ditelan oleh kekacauan. Pada akhirnya tubuhnya perlahan meleleh dengan kekacauan dan kembali ke ketiadaan. Adegan di depan semua orang mengejutkan banyak orang yang hadir secara ekstrim. Kekuatan wanita berbaju putih itu terlalu menakutkan, dan dia benar-benar mengubah ruang nyata menjadi kekacauan dan kembali ke aslinya. Seorang kaisar dewa dapat dimusnahkan. Sungguh keberadaan yang menentang surga dari wanita berpakaian putih ini. Banyak orang sangat terkejut dan tidak bisa menebak asal-usul wanita berbaju putih itu.
Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.